sadar kalau tubuhmu ini pun ada waktunya akan rapuh? Kau merasa dirimu Wonder Woman, Batman, Superman? Ada waktunya dirimu akan rapuh. Ada waktunya dirimu akan lemah. Sayangi tubuhmu. Ya. Betul ya. Ya Kak, betul, sekarang banyak koreksi diri orang selanjutnya. Betul ya Carolina, thank you so much ya. Di follow Carolina ya. Baik kali dia banyak berbagi dia. Diberkati orang-orang yang banyak berbagi ya. Mudah-mudahan nanti hasil daripada tok-tok ini kita kasih sama orang-orang yang membutuhkan. Karena Tuhan memberkati aku luar biasa. Biar melalui TikTok ini kalian yang berbagi kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kayak tadi kami ini pulang karena membantu orang lain. Carolina makasih ya. Nanti kalau memang hasil TikTok ini ada di depan mata kalian sendiri, kita akan live kan. Kita kasih orang-orang yang betul-betul susah di pinggir jalan. Ya, karena Tuhan memberkati aku luar biasa. Jadi live di TikTok ini tujuanku adalah hanya untuk berbagi juga, dan di Facebook ini untuk berbagi. Oke, jadi kalian yang share, yang follow. Dan satu lagi, dari setiap usahaku, dari setiap bisnisku, aku selalu berbagi kepada orang lain. Banyaklah berbagi. Kalian tahu tidak? Ketika kalian berbagi sama orang yang punya uang, dia nggak akan merasa dirinya itu diberkati. Itu biasa saja. Tapi ketika kalian berbagi dengan orang yang nggak punya uang, orang yang nggak bisa makan, dia nggak henti-henti menyelipkan namamu dalam doanya. Itulah kenapa hidupku ini diberkati oleh Tuhan. Paham? Kenapa hidupku benar-benar diberkati oleh Tuhan? Karena aku banyak berbagi kepada orang susah, orang miskin. Jadi namaku selalu terselip di setiap doa mereka. Jadi dekat ke telinga Tuhan. Bagaimana cara menjangkau telinga Tuhan itu? Banyak-banyak berbagi dengan orang susah. Telinga Tuhan itu dekat dengan orang-orang miskin. Betul. Betul. Bukan karena aku sudah punya, tidak. Aku pernah kok berbagi pada saat keadaan aku nggak punya uang, hanya 50 ringgit di tanganku. Tapi seseorang itu perlu, ku kasih semuanya. Ku kasih. Karena aku tahu, Tuhan, aku kasih 50 ringgit, besok kau gantikan aku 1000 ringgit. Puji Tuhan, dia ganti. Puji Tuhan. Orang yang susah, orang yang miskin itu adalah investasi terbaik untuk kita sama Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju pada mereka dan telinga Tuhan dekat sama mereka. Ya, hargai hidupmu. Jadi kayak kamu ya, perempuan-perempuan yang selalu disakiti suami, yang selalu tertekan sama suami nggak sesuai dengan yang kamu harapkan, bahagiakan dirimu. Kalau memang ternyata kebahagiaanmu nggak bersumber daripada dia, maka ciptakan sendiri kebahagiaan kamu. Kenapa harus stres? Termasuk kayak mama-mama yang zaman-zaman now lagi trending kan, bunuh diri gara-gara suami. Oh no. No. Sayang kali nyawamu itu, sayang. Mati kata kau hanya gara-gara laki-laki. Untuk apa? Kalau memang dia nggak bisa jadi bagian daripada imanmu, bahagiakan dirimu. Hello. Yang rasa sakit itu kau sendiri. Yang membuat bahagia kau itu dirimu sendiri. Kau yang memilih dirimu akan bahagia atau tidak. Ya kan? Kita sendiri yang buat kita bahagia. Contoh, aku kok pengen makan ikan asin. Dapatku ikan asin, aku bahagia. Seperti itu. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia, Carolina, makasih banyak loh Carolina. Cuman kita manusia kadang-kadang ya, kita manusia kadang-kadang kita lebih banyak memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Ya, lupa untuk bahagia, lupa caranya bahagia. Ya kan, terlalu fokus dengan omongan orang lain, terlalu fokus dengan gosip-gosip orang lain, sampai kita sendiri lupa untuk bahagia. Kenapa? Sudah-sudahlah sayang. Mana tahu besok kita mati, bahagialah hari ini. Jangan fokus sama orang yang menyakitimu. Kamu yang lagi sakit juga, bahagiakan dirimu. Pengen joget-joget, pengen nari-nari. Apa yang bisa bahagiakan dirimu buat? Paham? Mati kita. Nggak ada apa-apa lagi, tinggal dunia ini semuanya. Nggak ada apa-apa lagi, tinggal semuanya. Tinggal kenangan. Makasih ya Carolina, banyak kali loh bunga-bunga si Carolina ini. Aduh, sogan pula awak. Thank you so much. Tuhan memberkatimu. Di follow si apa itu ya, si Carolina dengan Naomi itu. Kak, kok nggak live di tempat biasa Kak Din? Ini live untuk khusus nanti jual-jualan kakakku. Oke. Banyak kalian yang bertanya kan, mobilku itu macam mana bisa dapatku mobilku itu? Mobilku itu harganya 750 juta. Bagaimana aku bisa membeli itu? Dalam tempo setahun. Kalian tahu, aku nggak terlalu fokus dengan yang namanya harus banyak uang, enggak. Tuhan,
Aku mau bahagia. Tapi seperti apapun kehidupanku, aku bersyukur. Yang penting Tuhan beri aku berkat supaya aku bisa berbagi sama orang lain. Itu saja doaku sama Tuhan sekarang. Beri aku berkat Tuhan supaya aku bisa berbagi sama orang lain. Puji Tuhan. Makasih ada Resi. Puji Tuhan. Tuhan jawab. Gak pernah dompetku kosong. Gak pernah dompetku kering. Lebih daripada yang kuperlukan Tuhan cukupkan. Makanya aku bisa berbagi. Tapi ingat, berbagi kepada orang yang tepat. Ya, memang betul-betul mereka membutuhkan. Kadang manusia banyak berpura-pura susah hanya untuk mendapatkan bantuan. Ingat, selagi kau masih bisa bekerja, selagi kau masih bisa punya tenaga dan tubuhmu sempurna, kau tidak layak menerima bantuan. Ingat itu. Selagi tubuhmu masih sempurna dan kau masih kuat untuk bekerja, kau bukan orang yang sepantasnya menerima bantuan. Orang yang lebih sengsara daripada kau banyak. Oleh sebab itu, sebelum meminta bantuan, cek dirimu sendiri dulu. Apa memang udah gak mampu? Apa memang udah gak ada keahlian? Apa memang udah gak ada tenaga? Apa memang dirimu udah paling malang di dunia ini, yang gak punya, yang gak bisa apa-apa, baru terima bantuan itu? Kalau enggak, jangan. Itu serahkan namanya. Ya. Jadi ketika berbagi bantuan itu pun kita harus melihat keadaannya. Jadi kalau banyak kalian ya, siapa Dr. El Tobing ini? Yang adanya merasa terhina? Sudah dok, jangan diperpanjang. Merasa, kok merasa? Mau di-share ke ID pun di-share nggak apa-apa. Ya, di-download aja statementku ini ya dokter. Tahu nggak dokter, sebagai dokter itu hatinya nggak boleh loh gampang marah. Itulah kelebihan perawat dan tenaga medis. Hatinya harus lembut, jiwa penyabar, wawasannya lebih luas. Tadi waktu di live ku bilang apa? Nggak semua pendidikan di Indonesia itu bagus. Ya, tapi di Indonesia kebanyakan, tapi nggak semua, kebanyakan. Kalau ada uang baru dapat pelayanan bagus. Garis bawahi kata-kataku itu dokter Tobing. Astagfirullah. Share lah ke ini biar rame dokter yang masuk di sini, lebih bagus. Baru terbacaku. Allah sayang mama, Allah sayang mama. Bi, ambil dulu anakmu. Yang merasanya kau dokter Tobing. Sharekan sekarang ke dokter. Ikatan dokter sharekan sekarang. Biar dicari tahu di mana kata-kataku ini yang salah. Lebih bagus. Kalau ada dokter yang tersinggung lebih bagus. Ya, biar kau tahu sebagai seorang dokter. Dokter itu dituntut punya jiwa sabar. Udah aku bilang tadi, jiwa sabar. Pemikiran harus luas. Itulah kata dokter. Bersyarat seorang dokter. Tadi di Malaysia pun udah aku bilang kan. Kenapa di sini ya pasien maki-maki dokter pun dokter sabar. Pasien marah-marah dokter pun dia senyum aja. Ya, itulah yang diharapkan. Ya, sebelum kamu diangkat sebagai seorang dokter, kamu sudah diangkat sumpah lebih dulu. Punya jiwa sabar yang tinggi. Ya, toleransi yang tinggi, tidak lebih memilih keributan daripada kesembuhan. Ingat itu. Ya, itu sudah ditentukan itu sebelum kamu diangkat menjadi seorang dokter. Ya, hanya karena ku bilang tadi di Indonesia susah bertemu dokter. Itu kenyataan. Kau mau ngamuk, kau mau jingkrak-jingkrak, mau gantung diri silakan. Itu kenyataan. Di Indonesia susah bertemu dokter. Itu nggak salah omonganku. Kau mau komplain ke ID, Ikatan Dokter Malaysia, silahkan. Kata-kataku ini untuk introspeksi, bukan memojokkan semua dokter. Garis bawahi. Yang ku bilang tadi adalah tidak semua di Indonesia seperti itu. Tapi kebanyakan di Indonesia, kalau ada uang baru dilayani. Dan di Indonesia rata-rata BPJS 3 hari udah dipulangkan. Rata-rata di BPJS 3 hari udah dipulangkan. Itu Indonesia. Bukan semua aku bilang, tapi rata-rata. Sebagai dokter sayang, jiwa sabarmu tambahkan dokter. Jangan mentang-mentang di depan namamu dokter langsung udah berhak kali kau berbicara di sini. Oh tidak.
Hello? Seseorang itu dinilai daripada cara bicaranya, mengerti? Bukan berarti karena kau seorang dokter aku harus hormat salto-salto sama kau. Kenapa? Karena kau ada di Ikatan Dokter Indonesia. Merasa udah hebat kali kau. Ayo, masuk, ku tantang. Aku tahu apa yang kukatakan dan ku tahu batas berbicaraku di mana. Karena aku pun di sini jumpa dokter selalu. Ya, tersinggung kau karena aku bilang tadi kalau di sini bangun kita jam 7 dokter udah berbaris 6 orang di sini. Di Indonesia nggak kayak gitu, susah kali jumpa dokter. Marah kau, sakit kau. Iya, nggak terima kau. Kalau memang kau dokter yang bagus, kau sepatutnya berdoa. Oh Tuhan, gerakkanlah teman-temanku dokter supaya bisa melayani pasien dengan se-efektif mungkin. Bukan kau jadi emosi. Nggak cocok dong. Iya kan? Nggak cocok. Kau pula ngancam-ngancam di live-ku. Kau pula marah-marah di live-ku hanya karena ku bilang di Indonesia. Ya, bukan semua orang masih nonton di sini. Boleh diputar ulang live-ku ini ya. Semua, bukan aku bilang semua. Ya, kebanyakan di Indonesia susah cari dokter. Tapi kalau di Malaysia bangun tidur 5-6 orang dokter udah berdiri. Semua dicek. 3 hari aku di Indonesia sakit gak jumpa aku dokter. Lagi berhari raya. Yang kedua BPJS di Indonesia. Ya rata-rata 3 hari udah dipulangkan. Di Malaysia selagi gak sembuh gak bisa pulang. Selagi gak betul-betul sehat gak bisa pulang. Gak terima kau. Emosi kau karena aku bilang kayak gitu. Hello. Kau dokter apa bukan? Sok-sok ngelapor ke IDI. Hello. Ketawa nanti tulang Jokowi loh.